Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam perjalanan Abu Siri. Semoga limpahan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Wali Katum. Nama Wali Katum sudah tidak asing lagi bagi warga asli, warga Banjarmasin khususnya, dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Nama beliau sebenarnya Muhammad Ramli bin Anang Katutut. Di masa kecil beliau bernama Artum Ali. Beliau hidup apa adanya, tanpa berusaha bekerja. Hari-hari beliau habiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada makanan, beliau makan. Tapi kalau tidak ada, beliau akan puasa. Meskipun demikian, beliau tidak pernah mengeluh, minta-minta, dan menyusahkan orang lain. Beliau selalu menutup diri dari orang lain dan suka menyendiri, sehingga tidak banyak aktivitas beliau yang terekspos. Karena itulah di masyarakat beliau dikenal dengan sebutan Wali Katum. Kata Katum diambil dari bahasa Arab yang berarti sembunyi. Diceritakan, beliau kalau pergi selalu membawa Al-Quran. Apabila berhenti, ia akan membacanya hingga akhir hayat beliau. Al-Quran tersebut tidak lagi persegi empat, melainkan berbentuk lonjong, karena sisi-sisinya sudah terkikis lantaran sering dibaca. Menurut penuturan Gusti Sulaiman bin Gusti Hasan, Guru Tuha, kawan dekat dari Tuan Guru Abdul Samad, Kampung Melayu, Sungai Bilu, Banjarmasin, sewaktu selama 7 tahun menuntut ilmu di Mekah, bahwa Gusti Haji Hasan adalah kakak dari Gusti Anang Katutut, ayah dari Muhammad Ramli, Wali Katum. Dengan demikian, maka Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan adalah memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu sekali dengan Wali Katum atau Gusti Muhammad Ramli bin Gusti Anang Katutut. Selanjutnya, menurut Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan yang kini berusia 95 tahun, di Banjur Dalam, Basiri, Banjarmasin, ada beberapa keganjilan hawarikul adat dari Wali Katum. Begitu pula dengan bapaknya, Gusti Anang Katutut. Diriwayatkan pernah suatu hari serombongan orang bermobil datang untuk mengundang dan menjemput Gusti Anang Katutut, ayah Wali Katum. Namun beliau tidak mau naik mobil dan mempersilahkan tamu yang menjemputnya lebih dahulu pulang. Sedangkan beliau mengeluarkan sebuah sepeda butut yang tempat duduknya hanya dililitkan kain, supaya bisa duduk di atas sepeda butut tersebut. Namun alangkah terkejutnya rombongan yang ingin mengundang beliau, ternyata ayah Wali Katum sudah tiba lebih dahulu dan sedang menyandarkan sepeda bututnya di depan rumah yang ingin mengundang tersebut. Padahal sewaktu berangkat tadi rombongan yang mengundang lebih dahulu dan cepat karena menggunakan mobil. Selanjutnya diriwayatkan pula oleh Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan bahwa tempo dahulu pada musim haji, seseorang jamaah haji dari hulu sungai melihat seorang pria di Mekah yang berjalan beriringan namun saling berintik-intik atau jalan berjingkrak-jingkrak tanpa terompah. Maklum zaman dulu tidak ada sendal jepit. Lalu jamaah haji tersebut bertanya kepada pria yang berjingkrak-jingkrak, apakah sedang kepanasan jalan di padang pasir? Namun pria itu menjawab, tidak. Kemudian ditanya siapa namanya dan tinggal di mana. Pria misterius itu menyebutkan namanya Muhammad Ramli dan alamatnya di Tebu Darat, Hulu Sulai Tengah. Karena merasa kasihan oleh jamaah haji itu, ketika melewati pasar dibelikanlah sepasang terompah. Namun setelah menerima terompah tersebut, pria berjingkrak-jingkrak tadi menghilang begitu saja. Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan pulang ke kampung halaman, sang jamaah haji tadi teringat dan ingin pergi menemui Muhammad Ramli di Tebu Darat. Tapi menurut penduduk kampung Tebu Darat bahwa tidak ada warganya yang naik haji tahun ini. Tapi kalau orang yang bernama Muhammad Ramli memang ada, tapi tidak pergi haji, namun hanya berholwat di gubuk pesawahan. Merasa penasaran, sang jamaah haji itu lalu minta diantarkan ke gubuk Muhammad Ramli tersebut.
Dan ternyata memang beliaulah yang bertemu dengannya di Mekah. Sedangkan sepasang terompah terlihat ada digantungkan di dinding rumah gubuk Muhammad Ramli. Sejak saat itulah masyarakat baru mengetahui bahwa Muhammad Ramli adalah seorang wali Allah, sehingga beliau diberi gelar Wali Katum atau wali yang tersembunyi. Gusti Muhammad Ramli atau Wali Katum wafat tanggal 24 Juni tahun 1982 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1402 Hijriah pada usia sekitar 72 tahun. Makam Wali Katum terletak di Desa Tabu Darat, Kecamatan Labuan, Amas Selatan, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Makam keramat Wali Katum juga menarik karena selalu mendapat kunjungan ziarah dari masyarakat Kalimantan Selatan dan juga wisatawan ziarah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, semoga ada manfaat dan barokah dan hikmahnya dari kisah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.